Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Ismalia yang seperti video-video sebelumnya saya akan melanjutkan membahas materi mata kuliah analisis kompleks. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai fungsi analitik dan fungsi harmonik. Baiklah, materi yang pertama yaitu fungsi analitik. Apa sih definisi dari fungsi analitik itu? Nah, jadi definisi dari fungsi analitik ini adalah fungsi fz dikatakan analitik pada D jika f absen z ada untuk setiap z elemen D. Nah, jadi di sini semua z sama dengan x ditambah y elemen anggota D yang memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Di mana dalam persamaan tersebut, dalam persamaan Cauchy-Riemann ini dinyatakan Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx. Jadi di sini Ux sama dengan Vy ini dia berarti kan turunan U terhadap X ya. Ux itu adalah turunan U terhadap X sama dengan turunan V terhadap Y. Nah, jika Fz memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ini, maka fungsi tersebut dapat dikatakan sebagai fungsi analitik. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu fungsi harmonik. Apa definisi dari fungsi harmonik ini? Fungsi harmonik, fungsi dua variabel dinyatakan harmonik jika fungsi tersebut memenuhi persamaan Laplace. Nah, seperti apa sih persamaan Laplace itu? Jadi bentuk persamaan Laplace itu dinyatakan dengan fxx, fxx x, y ditambah fyy x, y sama dengan 0. Nah, di sini artinya fxx ini merupakan turunan parsial kedua, yaitu turunan pertama diturunkan terhadap x, kemudian diturunkan lagi terhadap x, kemudian ditambah dengan turunan terhadap y, diturunkan lagi terhadap y dari fungsi x, y. Nah, hasilnya sama dengan 0. Ini adalah persamaan Laplace. Jika suatu fungsi dapat memenuhi persamaan Laplace, maka fungsi tersebut disebut dengan fungsi harmonik. Oke. Itu tadi merupakan definisi dari fungsi analitik dan fungsi harmonik. Sekarang kita akan membahas konsep dari kedua fungsi ini, dari fungsi analitik dan harmonik ini. Jadi, Fz sama dengan U x, y ditambah I dikali V x, y. Nah, ini merupakan fungsi kompleks yang dinyatakan dalam U dan V. Maka ya U x, y ini merupakan real, bagian realnya. Kemudian untuk I dikali V x, y itu merupakan imaginernya. Nah, menurut definisi fungsi analitik tadi, dinyatakan bahwa suatu fungsi dikatakan analitik apabila memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Apa tuh persamaannya? Yaitu semua x ditambah y elemen D memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu Ux dari fungsi x, y sama dengan Vy dari fungsi x, y. Dan Uy x, y sama dengan min Vx dari fungsi x, y. Oke. Selanjutnya kita akan melihat apakah fungsi tersebut merupakan harmonik atau tidak ya. Jadi yang pertama kita lihat dari realnya dulu. Kalau kita melihat dari real, berarti kita ambil dari U-nya.
Ya, kalau real dia berarti kita ambil dari U-nya. Nah, UX sama dengan VY. Kemudian UY sama dengan min VX. Ini merupakan turunan parsial pertamanya. Kemudian kita turunkan lagi menjadi turunan parsial kedua. Maka UX-nya itu diturunkan lagi ya terhadap X. Maka menjadi UXX sama dengan VYX. Nah, untuk UY sama dengan min VX diturunkan lagi, maka menjadi UYY sama dengan min VXY. Kemudian ini kita jumlahkan. VYX min VXY ini habis ya. Tersisalah UXX ditambah UYY sama dengan 0. Karena ini 0, maka fungsi ini adalah fungsi harmonik. Ya. Jadi kalau misalnya dia UXX ditambah UYY sama dengan 0, maka fungsi ini dikatakan sebagai fungsi harmonik. Selanjutnya, kita lihat dari imaginernya. Kalau imaginer, nah kalau tadi kan real itu diambil dari U-nya. Nah, sekarang kalau imaginer berarti kita ambil dari V-nya. VX sama dengan min UY. VY sama dengan UX. Nah, ini kita turunkan lagi terhadap X ya, VX-nya. Maka menjadi VXX sama dengan min UYX. Kemudian untuk VY sama dengan UX, kita turunkan lagi terhadap Y, maka VYY sama dengan UXY. Kemudian kita jumlahkan, sama seperti real tadi. Maka menjadi VXX ditambah VYY sama dengan 0. Kenapa 0? Karena min UYX ditambah UXY itu sama dengan 0. Oke, karena ini 0 hasilnya, maka fungsi ini dikatakan sebagai fungsi harmonik. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa F analitik pada domain D jika komponen real dan imaginernya merupakan fungsi harmonik pada domain D. Ingat ya, jadi F analitik pada domain D. Nah, jika komponen real dan imaginernya merupakan fungsi harmonik pada domain D. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh untuk lebih memahami fungsi analitik dan harmonik ini. Nah, jadi contohnya fx sama dengan x kuadrat, di mana fz sama dengan z kuadrat, di mana z-nya sama dengan x ditambah y. Sekarang akan kita buktikan apakah fungsi ini analitik. Nah, yang pertama kita substitusikan dulu fz-nya. Nah, z itu kan sama dengan x ditambah y kan? Maka z kuadrat sama dengan x ditambah y kuadrat. Kemudian kita kuadratkan menjadi x kuadrat min y kuadrat ditambah 2xyi. Di sini bisa kita ketahui u dan v-nya. Oke, jadi U-nya itu UXY sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sementara untuk VXY-nya itu sama dengan 2X ditambah 2XY. Oke ya, I-nya itu nggak usah dimasukin. Ya. Karena kan di sini terhadap titik X, Y gitu ya kan. Nah, jadi kalau misalnya tadi UX, Y-nya sama dengan X kuadrat min Y kuadrat, maka turunan U terhadap X-nya atau UX-nya sama dengan 2X. Kemudian untuk turunan U terhadap Y-nya sama dengan min 2Y. Nah, untuk V-nya, Vx, Y sama dengan 2XY. Maka turunan V terhadap X-nya sama dengan 2Y. Dan untuk turunan V terhadap Y-nya sama dengan 2X. Nah, apakah ini memenuhi persamaan Cauchy-Riemann? Nah, persamaan Cauchy-Riemann tadi apa? Persamaan Cauchy-Riemann itu UX sama dengan VY, kemudian UY sama dengan min VX. Coba kita lihat, UX sama dengan VY enggak? Ya kan, tadi UX-nya sama dengan 2X, kemudian VY-nya tadi 2X, maka memenuhi.
Selanjutnya, UY sama dengan min VX. UY-nya tadi min 2Y, min VX-nya, karena VX-nya 2Y, maka min VX-nya adalah min 2Y. Nah, memenuhi juga. Karena fungsi tersebut memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka FZ sama dengan Z kuadrat merupakan fungsi analitik. Oke, selanjutnya, karena kita sudah mengetahui bahwa fungsi ini analitik, selanjutnya apakah fungsi ini harmonik? Yang pertama kita lihat untuk realnya terlebih dahulu. Ya, untuk realnya itu UX sama dengan 2X. Ini untuk merupakan turunan parsial yang pertamanya. Nah, kemudian UY-nya sama dengan min 2Y. Nah, ini kita turunkan terhadap X. Ya, untuk untuk UX-nya. Nah, UX ini kita turunkan terhadap X lagi. Maka 2X sama dengan 2. Kemudian untuk UY, ya untuk turunan U terhadap Y-nya itu adalah min 2Y. Nah, kita turunkan lagi terhadap Y. Maka UYY sama dengan min 2. Kemudian kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan, maka 2 ditambah min 2 kan 0 ya. Kemudian sehingga diperoleh UXX ditambah UYY sama dengan 0. Karena hasilnya sama dengan 0, maka untuk realnya ini merupakan fungsi harmonik. Kemudian untuk imaginernya, karena kita kalau menentukan apakah fungsi itu harmonik kan harus kita lihat dari kedua komponen real dan imaginernya, merupakan fungsi harmonik atau tidak, ya kan? Kalau realnya harmonik, coba kita lihat imaginernya, harmonik juga atau tidak, gitu kan? Nah, maka Vx sama dengan 2y, kemudian untuk Vy-nya sama dengan 2x. Nah, ini kita turunkan ke parsial, menjadi turunan parsial kedua. Maka Vx diturunkan terhadap x sama dengan 0. 2y kan diturunkan terhadap x kan 0. Kemudian untuk Vy-nya, untuk turunan V terhadap Y-nya sama dengan 2x. 2x ini diturunkan terhadap Y lagi, hasilnya adalah 0. Kemudian kita jumlahkan juga, sama seperti untuk mencari, untuk mengetahui fungsi harmonik atau tidak terhadap real tadi. Sama, untuk imaginer kita jumlahkan juga, maka Vxx ditambah Vyy sama dengan 0. Maka untuk imaginer, ini merupakan fungsi harmonik juga. Nah, karena fungsi fz sama dengan x kuadrat itu merupakan untuk real dan imaginer yang merupakan harmonik ya, maka fungsi ini dikatakan harmonik. Dan fungsi ini juga dapat dikatakan analitik ya, karena memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.